Militan Hamas menanggapi ancaman yang digaungkan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump terkait pembebasan sandera. Dalam pernyataannya pada Senin 2 Desember 2024, Trump menegaskan bahwa Gaza akan menjadi neraka jika para sandera Israel tak dibebaskan sebelum hari pelantikannya. Diketahui Trump akan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 kelak. Ancaman itu lantas ditanggapi oleh Bassem Naim, anggota Biro Politik Hamas baru-baru ini. Dikutip dari Pars Today, ia menyatakan peringatan Trump itu seharusnya diarahkan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kabinetnya. Pasalnya menurut Hamas, Netanyahu menggunakan negosiasi sebagai alat politik untuk kepentingan pribadi dan ideologis. Militan Palestina itu berkomitmen untuk mencapai gencatan senjata permanen serta perjanjian pertukaran tahanan. Namun Naim mengatakan kabinet Israel justru menghalang-halangi upaya tersebut. Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang menuntut penarikan pasukan Israel dari dataran tinggi Golan. Resolusi tersebut diserukan pada Selasa 3 Desember 2024. Diketahui resolusi tersebut menegaskan kembali tidak dapat diterimanya akuisisi wilayah secara paksa. Dikutip dari Anadolu Agency, resolusi ini diajukan oleh sederet negara, yakni Bolivia, Kuba, Korea Utara, Mesir, Irak, Yordania, dan Lebanon. Selain itu ada pula Oman, Qatar, Arab Saudi, Afrika Selatan, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Yaman. Israel diharuskan mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Disebutkan resolusi tersebut menekankan bahwa keputusannya untuk memperlakukan hukum dan yurisdiksinya di dataran tinggi Golan batal demi hukum dan tak memiliki keabsahan apapun. Pasukan Israel juga dituntut untuk menarik diri dari seluruh Golan Suriah hingga ke garis batas 4 Juni 1967. Resolusi itu juga menekankan ilegalitas pembangunan pemukiman serta kegiatan lain di wilayah tersebut. Rumah sakit Kamal Adwan kembali menjadi target serangan pasukan Israel atau IDF. Pada Selasa 3 Desember 2024, Direktur RS Kamal Adwan Dr. Hussam Abu Sofia mengatakan fasilitas medisnya menjadi sasaran serangan brutal IDF untuk kelima kalinya. Serangan itu dilancarkan oleh pesawat tak berawak Zionis dan menargetkan staf medis. Diketahui beberapa orang terluka, termasuk 3 staf medis yang tengah bertugas. Dikutip dari Al-Mayadin, salah satu staf medis dilaporkan dalam kondisi kritis dan tengah menjalani operasi. Abu Sofia juga menyampaikan keprihatinannya tentang situasi di Gaza yang kian memburuk, terutama kondisi yang dihadapi oleh para tenaga medis. Direktur rumah sakit tersebut menegaskan, serangan terhadap fasilitas medis di Gaza bukanlah hal yang baru. Hal itu lantaran serangan terhadap rumah sakit merupakan bagian dari strategi sistematis yang dilakukan oleh Israel. Houthi Yaman melakukan serangkaian operasi militer gabungan bersama Perlawanan Islam Irak pada Selasa 3 Desember 2024.
Operasi tersebut diklaim sebagai bagian dari kampanye untuk mendukung rakyat dan pejuang Palestina. Dalam sebuah pernyataan resmi, juru bicara Houthi Yahya Saree mengatakan, operasi gabungan ini menarget sejumlah sasaran di wilayah Israel. Dikutip dari Tribun News, Houthi dan Perlawanan Islam Irak melancarkan 3 operasi militer terhadap musuh selama 48 jam terakhir. 2 dari operasi tersebut menarget sasaran di wilayah Palestina Utara yang diduduki. Pihaknya mengerahkan pesawat tak berawak atau drone dalam serangan tersebut. Sementara itu, operasi ketiga menarget sasaran vital di kawasan al-Rashrash atau Eilat. Saree menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk membalas kejahatan Israel terhadap warga di jalur Gaza. Serangan ini disebut akan terus berlanjut sampai agresi di Gaza dihentikan dan pengepungan dicabut. Pemukiman Metula di wilayah utara Israel dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat serangan roket yang dilancarkan oleh Hizbullah. Lebih dari 60 bangunan mengalami kerusakan struktural signifikan dan lebih dari 450 rumah ikut terdampak. Serangan ini telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Rudal anti-tank dan tembakan roket saling beriringan menghantam target di Israel. Dikutip dari Tribun News, Wali Kota Metula David Azoulay menggambarkan situasi di pemukiman tersebut sangat rumit. Kerusakan yang terjadi di pemukiman tersebut sangatlah parah. Azoulay bahkan membandingkan kerusakan di Metula dengan daerah di sekitarnya. Serangan Hizbullah di wilayah utara Israel telah menyebabkan lebih dari 20.000 klaim kerusakan yang diajukan. Kerusakan itu diperkirakan mengakibatkan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar shekel. Diketahui, kerusakan tidak hanya terjadi pada bangunan, tapi juga pada infrastruktur jalan di pemukiman yang telah rusak akibat jejak tank yang melintas. Eli Feldstein, ajudan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, berada di tengah badai kontroversi seusai dituduh membocorkan dokumen intelijen rahasia pada media asing. Kasus ini memunculkan berbagai tuduhan serius, termasuk pelanggaran keamanan nasional dan potensi manipulasi politik. Dikutip dari Tribun News, Feldstein mengaku kepada polisi bahwa ia telah memberitahu Netanyahu mengenai dokumen tersebut sebelum membocorkannya ke 2 surat kabar asing. Namun Netanyahu membantah pernyataan itu dan mengklaim bahwa dirinya mengetahui keberadaan dokumen dari laporan media. Dokumen tersebut dilaporkan berasal dari sistem militer Israel. Disebutkan, dokumen itu memuat rencana Hamas untuk memindahkan tawanan Israel dari Gaza dan berpotensi merusak upaya pembebasan tawanan. Namun beberapa surat kabar Israel menyebutkan bahwa informasi itu tidak akurat. Oposisi Israel menuduh Netanyahu menggunakan isu ini untuk menggagalkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dan memperpanjang perang demi keuntungan politik. Pihaknya juga menduga bahwa Netanyahu sengaja menciptakan dalih untuk mempertahankan pasukan Israel di koridor Philadelphia.
Pasukan pertahanan Israel IDF mengeluarkan peringatan pada sekira 30 prajurit dan perwira yang bertugas di jalur Gaza. Para serdadu Zionis itu diminta untuk menghindari perjalanan ke luar negeri. Larangan itu menyusul adanya laporan pengaduan kejahatan perang yang diajukan oleh kelompok anti-Israel dan pro-Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan ini mencerminkan risiko yang dihadapi para tentara, termasuk kemungkinan penangkapan internasional. Dilaporkan, 8 tentara yang berada di luar negeri langsung diminta untuk kembali ke Israel. Seruan itu digaungkan lantaran Israel khawatir para tentaranya ditangkap atau diinterogasi atas dugaan kejahatan perang di jalur Gaza. IDF menjelaskan, meski mereka tak melarang tentara bepergian ke luar negeri, semua perjalanan kini diawasi dengan penilaian risiko ketat. Khususnya bagi prajurit cadangan, mereka disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri sebelum melakukan perjalanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.